Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Ernawati dengan NIM 2011900433. Di sini saya akan membawakan materi tentang memahami perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah yang terdapat pada KD 3.3. Kemudian terdapat juga pada indikator nomor 6, yakni menjelaskan ibrah dari perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Dan pada nomor 7, yakni menunjukkan keterkaitan perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa Bani Umayyah dengan perkembangan masa kini dan yang akan datang. Nah, langsung saja kepada materi. Yang pertama pada bidang administrasi pemerintahan. Nah, Bani Umayyah menerapkan beberapa kebijakan, antara lain yang pertama, perubahan sistem pemerintahan, yang mana berubah dari demokrasi menjadi monarki. Kedua, sentralistik, yakni dalam menangani provinsi yang ada, Muawiyah menggabungkan beberapa wilayah menjadi satu provinsi. Ketiga, administrasi pemerintahan. Nah, dalam administrasi pemerintahan ini setidaknya ada 4 diwan atau departemen yang berdiri pada Daulah Bani Umayyah. Yang pertama, Diwan Rasail. Nah, departemen ini mengurus surat-surat negara kepada gubernur dan pegawai di berbagai wilayah. Kedua, Diwan Garaj. Nah, departemen ini mengurus tentang perpajakan. Ketiga, Diwan Jun, yakni mengurus tentang ketentaraan negara. Ada juga yang menyebut dengan Departemen Peperangan. Kemudian ada Diwan Khatam. Nah, departemen ini disebut juga Departemen Pencatat. Setiap peraturan yang dikeluarkan disalin pada sebuah register, kemudian disegel dan dikirim ke berbagai wilayah. Selanjutnya ada lambang negara. Nah, lambang negara di sini ditetapkan bendera merah sebagai lambang negara, di mana sebelumnya pada masa Khulafaur Rasyidin belum ada. Kemudian bahasa resmi administrasi pemerintahan adalah bahasa Arab. Bidang yang kedua adalah pada bidang sosial kemasyarakatan. Terdapat beberapa kebijakan. Yang pertama, panti sosial penyandang cacat. Nah, orang cacat di sini diberi gaji, orang buta diberikan penuntun, orang lumpuh disediakan perawat. Ia juga mendirikan bangunan khusus untuk pengidap penyakit kusta agar mereka dirawat sesuai dengan persyaratan standar kesehatan. Kemudian Arab dan Mawali, yakni masyarakat dunia Islam begitu luas, sedangkan orang-orang Arab merupakan unsur minoritas. Meskipun demikian, mereka memegang peranan penting secara sosial. Muslim Arab menganggap bahwa mereka lebih baik dan lebih pantas memegang kekuasaan dari Muslim non-Arab. Muslim non-Arab kala itu disebut Mawali. Mulanya Mawali adalah budak tawanan perang yang dimerdekakan. Belakangan istilah Mawali diperuntukkan bagi semua Muslim non-Arab. Kemudian perundang-undangan. Nah, Khalifah mengeluarkan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat, juga mendirikan lembaga penegak hukum sehingga hak-hak masyarakat dilindungi hukum. Kemudian terdapat pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit, jalan raya, sarana dan olahraga seperti gelanggang pacuan kuda. Kemudian terdapat bidang seni budaya. Dinasti Bani Umayyah memberikan kontribusi berupa yang pertama bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini berkembang luas ke berbagai penjuru dunia. Kedua, mata uang. Nah, mata uang ini mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab yang bertuliskan La ilaha illallah. Kemudian didirikan pabrik kain sutra, industri kapal dan senjata, kemudian gedung-gedung pemerintahan. Kemudian dibangun juga irigasi sebagai sarana pertanian. Kemudian Basrah dan Kufah dijadikan pusat perkembangan ilmu dan adab. Dan selanjutnya ada pembukuan negara. Bani Umayyah memberikan kontribusi antara lain majelis sastra dan arsitektur. Kemudian pada bidang ekonomi, Bani Umayyah menerapkan beberapa kebijakan, yakni sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintahan.
sumber uang masuk pada zaman Bani Umayyah sebagiannya diambil dari dharaib, yaitu kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara. Kemudian mata uang kaum muslim dicetak secara teratur. Pembayaran diatur dengan menggunakan mata uang ini. Kemudian terdapat organisasi keuangan yang terpusat pada Baitul Mal. Kemudian pada bidang pendidikan, daulah menyediakan tempat-tempat pendidikan antara lain kutab, masjid, Arabisasi. Nah, Arabisasi ini merupakan gerakan penerjemahan ke dalam bahasa Arab. Kemudian ada Baitul Hikmah, merupakan gedung pusat kajian dan perpustakaan. Kemudian yang terakhir ada bidang politik dan militer. Nah, perkembangan atau prestasi pada bidang politik militer yaitu dengan terbentuknya 5 lembaga pemerintahan. Yang pertama, lembaga politik. Kedua, lembaga keuangan. Ketiga, lembaga tata usaha. Kemudian ada lembaga kehakiman dan lembaga ketentaraan. Dan juga terdapat Dewan Sekretaris Negara, yakni sekretaris persuratan, keuangan, tentara, kepolisian, dan kehakiman. Kemudian langkah-langkah politik militer Bani Umayyah, yakni memindahkan ibu kota pemerintahan Bani Umayyah dari Kufah ke Damaskus, menumpas segala bentuk pemberontakan yang ada demi terciptanya stabilitas keamanan dalam negerinya. Kemudian menyusun organisasi pemerintahan agar roda pemerintahannya dapat berjalan lancar, mengubah sistem pemerintahan demokrasi menjadi sistem monarki, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa nasional Bani Umayyah. Kemudian demi keselamatan khalifah dibentuk Al-Hijabah dengan tujuan agar tidak terjadi pembunuhan pada khalifah. Kemudian dalam kebijakan militer, dinasti Bani Umayyah menerapkan beberapa hal, yakni undang-undang wajib militer. Nah, daulah Bani Umayyah memaksa orang untuk masuk tentara dengan membuat undang-undang wajib militer. Mayoritas adalah berasal dari orang Arab. Kemudian futuhat atau ekspansi. Nah, perluasan ke Asia Kecil dilakukan Muawiyah dengan ekspansi ke Imperium Bizantium dengan menaklukkan Pulau Rhodes dan Kreta pada tahun 54 Hijriah. Setelah 7 tahun, Yazid berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.